Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, mantan terpidana kasus terorisme Hisam bin Ali Zin alias Umar Patek akhirnya muncul ke publik setelah mendapat pembebasan bersyarat. Umar Patek mengaku telah insaf dan telah belajar dari kehidupan masa lalunya. Dia menyebut keluarga menjadi salah satu titik balik hingga bisa kembali ke pangkuan NKRI. Yang pertama adalah keluarga, bahwa keluarga adalah satu-satunya dan solusi yang paling tepat untuk merangkul napiter. Saya bercerita, sayang saya alami sendiri, kata Umar Patek pada wartawan. Setelah bebas pada Rabu 7 Desember 2022, Umar Patek kini mengecam keras berbagai aksi kekerasan dan intoleransi. Tak hanya itu, ia juga berkomitmen membantu pemerintah meredam paham radikalisme pada napiter. Saya berjanji saya siap membantu untuk meredam paham-paham radikalisme kepada napiter di lembaga pemasyarakatan manapun. Serta saya insya Allah masih dalam komitmen saya yang sudah sering saya sampaikan terus-menerus, tegas Umar Patek. Saya akan membantu pemerintah dalam penanggulangan dan menyadarkan orang-orang atau memberi pemahaman bahwa bahaya terorisme dan radikalisme. Insya Allah saya siap menjadi duta perdamaian, tambahnya. Salah satunya adalah membantu pemerintah Indonesia dengan terlibat di program deradikalisasi. Umar Patek berjanji mengajak generasi muda jauh dari paham terorisme. Saya berkomitmen membantu pemerintah dalam program deradikalisasi, baik kepada kaum milenial maupun kalangan masyarakat atau akademisi, supaya mereka paham tentang bahaya terorisme dan bahaya pemahaman radikalisme, kata Umar Patek. Dia mengatakan saat ini paham radikalisme masih tumbuh subur di Indonesia. Dia berjanji membantu pemerintah menyadarkan warga Indonesia supaya terhindar dari paham radikalisme dan terorisme. Sejauh ini radikalisme tetap ada dimanapun, di negara manapun, masih tetap ada. Saya akan membantu pemerintah untuk deradikalisasi, ungkas Umar Patek. Jauh sebelum itu, seperti diketahui sebelumnya, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Aqil Sirot, menyatakan bahwa ajaran dari Wahabi dan Salafi merupakan salah satu pintu masuk terorisme di Indonesia. Kiai Said Aqil dalam pernyataannya berpendapat untuk memberantas terorisme dan radikalisme adalah dengan cara menghadapi benihnya. Kalau kita benar-benar sepakat, satu barisan ingin menghadapi, habiskan atau menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya dong yang harus dihadapi, kata Kiai Said. Benih yang Kiai Said maksud adalah ajaran Wahabi yang menurutnya menjadi pintu masuk dari terorisme di Indonesia. Benihnya, pintu masuk yang harus kita habisi apa? Ya Wahabi. Ajaran Wahabi itu pintu masuk terorisme, ucapnya menambahkan. Meski demikian, Said Aqil menegaskan Wahabi bukanlah ajaran terorisme, tapi merupakan pintu masuk dari terorisme karena ajarannya dianggap ajaran yang ekstrem. Dia menjelaskan bahwa dalam ajaran Wahabi kerap kali kata bid'ah, haram, sesat, dolal digunakan sehingga membuat Wahabi menjadi pintu masuk terorisme. Wahabi bukan terorisme tapi pintu masuk. Kalau udah Wahabi ini musyrik, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini sesat, ini dolal, ini kafir. Ini langsung satu langkah lagi atau satu step lagi, sudah halal darahnya boleh dibunuh, ujar Said Aqil menegaskan. Dalam pertimbangan tersebut, Said Aqil menyebutkan bahwa Wahabi dan Salafi merupakan pintu masuk dari terorisme. Jadi benih pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Wahabi dan Salafi adalah ajaran ekstrem, katanya. Menurutnya, bahaya laten yang dihadapi Indonesia bukan lagi paham komunisme atau Partai Komunis Indonesia, melainkan terorisme dan radikalisme. Mohon maaf, saya berani mengatakan bukan PKI bahaya laten kita, tapi radikalisme dan terorisme yang selalu mengancam kita sekarang ini, ujar Said Aqil. Berdasarkan informasi yang didapatkan, lanjut dia, terdapat sekitar 6.000 pelaku terduga terorisme yang masih belum tertangkap oleh kepolisian.
Dia menduga bahwa kelompok teroris tersebut merupakan bagian dari jaringan Jamaah Ansarud Daulat atau JAD. Kelompok JAD ini bisa lebih ekstrem daripada Jamaah Ansarut Tauhid yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir. Lantaran JAD memiliki pandangan bahwa seluruh pihak yang berseberangan dengan mereka adalah kafir. Beda dengan Ansarut Tauhid, JAT Abu Bakar Ba'asyir itu yang disasar non-muslim, gereja. Non-muslim yang harus dihabisi. Kalau JAD, kita semua halal darahnya, katanya. Maka dari itu, ia meminta kepada aparat kepolisian untuk tak ragu menindak kelompok atau jaringan terorisme di Indonesia. Sebab Islam dan Al-Quran tak pernah mengajarkan untuk melakukan aksi kekerasan, apalagi terorisme hingga membunuh orang lain. Saya harap kepada polisi tidak ragu atau gamang dalam memberantas terorisme. Kalau mau dalil, saya kasih dalilnya, ucap Said Agil dengan tegas.